Ya, Anggi, tadi kita sudah lihat ya, ada kartu Jakarta Sehat, kemudian ada BPJS Kesehatan. Kemudian Capres nomor 2 mengatakan bahwa akan ada bikin kartu lagi, Indonesia. Kartu Indonesia Sehat. Ini yang menjadi pertanyaan banyak orang ya, tumpang tindih. Fungsinya apa bedanya dengan BPJS? Dan yang paling dipertanyakan lagi ini nanti anggarannya dari mana? Oke, Double anggarannya ya. Langsung kita bahas ya, Tuh. sore hari ini dengan narasumber kita siapa saja, Anggi? Ada politisi dari PDI Perjuangan, ada Bang Dolfi dan juga dari PKS. Ya, Sohibul Iman. Sohibul Iman. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore, Rizky dan Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anggi. Anggi, Bang. Anggi, sorry. Kalau Angga laki-laki, ini perempuan. Selamat sore juga Pak Sohibul. Ya, selamat sore, Dolfi. Ya, Bang Dolfi. Apa kabar nih? Baik. Bang Dolfi langsung dijelaskan, mungkin ini banyak yang bertanya-tanya. Jadi apa sih bedanya Kartu Indonesia Sehat ini dengan BPJS? Ini kan nggak saling tumpang tindih nanti jadinya? Ya. Pertama kita mengacu kepada undang-undangnya dulu. Undang-Undang SJSN. Undang-Undang nomor 40 tahun 2004. Di dalam Undang-Undang SJSN, di situ ada yang namanya Dewan Jaminan Sosial Nasional, DJSN. Apa tugas DJSN? Tugas DJSN ini adalah mensinkronisasi semua program jaminan kesehatan dan membuat kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaannya. Nah, DJSN ini bertanggung jawabnya kepada Presiden. Nah, oleh karena itu sebenarnya Kartu Indonesia Sehat itu adalah memperkuat pelaksanaan BPJS dan implementasi daripada tugas DJSN untuk melakukan sinkronisasi terhadap berbagai program jaminan kesehatan. Baik, Bang Dolfi. Sebagaimana kita ketahui, biar ini jelas, jangan dipotong dulu kalau bisa. Oke, silakan. Sebagaimana kita ketahui, program kesehatan itu kan banyak sekarang. Ada yang melalui BPJS, ada Jampesda, kemudian ada lagi yang swasta, dan ada lagi masyarakat yang sama sekali belum tercover. Nah, siapa yang melakukan sinkronisasi terhadap ini? Undang-undang sudah memberikan tugas itu kepada DJSN yang bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi sebenarnya Kartu Indonesia Sehat itu adalah memperkuat pelaksanaan BPJS supaya tersinkronisasi. Itu intinya. Oke, baik. Pak Sohibul Iman, sependapat bahwa ini memperkuat, tidak seperti yang di awal kita sampaikan, apakah ini akan tumpang tindih, apakah ini akan memakan anggaran justru yang lebih besar. Anda setuju dengan apa yang disampaikan tadi, Bang Dolfi tadi? Soal ini justru memperkuat. Oke. Ya, sebetulnya menurut saya di situ terjadi kontradiksi ya. Karena kalau kemudian Pak Jokowi ini menjadi presiden, kan dia menjadi pemerintah ya, bagian dari pemerintah. Nah, di titik itu yang harus dijalankan oleh Pak Jokowi ya BPJS itu sendiri. Gitu. Tidak boleh ada sistem lain. Karena dengan adanya itu nanti akan memposisikan seolah-olah kartu Indonesia Sehat itu seperti halnya asuransi kesehatan yang swasta. Dalam undang-undang kita nomor 24 tahun 2011 itu jelas bahwa BPJS itu wajib bagi seluruh penduduk Indonesia, termasuk warga asing yang minimal tinggal 6 bulan di Indonesia. Jadi artinya semua itu sudah dapat itu. Dan itu bagi mereka yang tidak mampu, yang disebut dengan penerima bantuan iuran, itu di-cover oleh negara. Nah, sekarang kalau tiba-tiba ada Kartu Indonesia Sehat, ini jelas, terus bagaimana pembiayaannya? Ya menjadi double. Nah, menurut saya, ini tebakan saya, ini mungkin ini sebuah kerancuan yang muncul karena Pak Jokowi kemarin menerapkan Kartu Jakarta Sehat. Ini masih bisa ditolerir Kartu Jakarta Sehat. Karena apa? Karena saat ini BPJS baru mengcover 86,4 juta jiwa masyarakat penerima bantuan iuran. Padahal yang harus diberi bantuan iuran itu ada sekitar 120 jutaan lah kurang lebih. Nah, yang sisanya ini karena belum di-cover oleh APBN, maka pemerintah daerah berkewajiban membuat program untuk menjadi komplementer yang
mengcover mereka yang belum tercover oleh BPJS, oleh APBN. Maka adanya kartu Jakarta Sehat ataupun apa di daerah lain namanya Jamkesda itu masih dimungkinkan. Tapi nanti ketika itu sudah secara nasional tidak boleh ada yang komplementer seperti itu. Karena dia sendirilah yang menjadi presiden dan pelaksana BPJS itu. Apalagi nanti tahun 2019 sesuai dengan blueprint yang kita buat, itu insya Allah 100% penduduk Indonesia akan tercover, termasuk juga penerima bantuan iuran. Nah, dalam saat seperti itu, pemerintah daerah pun tidak punya kewajiban untuk membuat lagi jaminan kesehatan karena Bang semuanya Dovi. sudah tercover. Ya. Gitu. Bang Dovi Seperti ini itu. ya, Ya. Bang Dovi itu kan sangat jelas. Bang Dovi tadi pernyataan dari Bang Soebul bahwa nanti akan jadi double ini, tidak hanya pembiayaannya ya, karena satu BPJS saja kita kan sudah digunakan dengan anggaran juga, selain warga juga harus ada membayar premi ya. Nanti kartu Indonesia Sehat ini bagaimana? Apakah juga akan menggunakan anggaran? Jadi double ini penggunaan dananya. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam Undang-Undang SJSN yang merupakan induk daripada pelaksanaan jaminan sosial, di situ disebutkan bahwa DJSN yang bertanggung jawab kepada presiden itu harus melakukan sinkronisasi terhadap semua jaminan sosial itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan kartu Indonesia Sehat itu, untuk mensinkronisasi. Karena sampai saat ini, apakah kita dengan adanya BPJS kemudian asuransi swasta dalam bidang kesehatan mau kita tutup? Bukan. Kan tidak. Bang Dovi tadi kan artinya itu Pak Soebul. fungsinya adalah untuk melakukan integrasi terhadap berbagai sistem jaminan kesehatan yang ada di pusat, di daerah, di swasta. Jadi dengan kartu itu teridentifikasilah mana yang sudah ditanggung oleh pusat, mana yang sudah di-cover tambahannya oleh daerah, mana yang sudah tercover oleh tambahan oleh swasta. Tadi kan Bang Soebul menjelaskan bahwa sudah ada BPJS Kesehatan. Kalau daerah diperbolehkan sebagai komplementer karena yang di cover BPJS Kesehatan belum 100%. Nah, sekarang faktanya, Pak, banyak masyarakat kita, sekitar 65 juta yang tidak terdaftar di BPJS, tidak terdaftar di asuransi swasta. Ini siapa yang mengatur? Tidak terdaftar di Jamkesda. 65 juta orang, dia datang ke Jamkesda ditolak, dia datang ke BPJS belum terdaftar, sementara di swasta dia tidak punya kemampuan. Ya, apa jaminan ini kalau kan harus ada sistem yang bisa mengidentifikasi ini. Nah, kartu Indonesia Sehat itu dimaksudkan untuk bisa mengidentifikasi mana yang sudah di-cover oleh BPJS, mana yang sudah di-cover oleh, pada waktunya nanti kan tinggal dua pasti, BPJS dan asuransi swasta. Kan kita tidak ingin menutup perusahaan-perusahaan asuransi swasta. Bang Dovi, maaf saya potong. Nanti kan pada akhirnya BPJS ini akan bekerja 100%. Artinya tidak ada lagi yang komplementari, tidak ada lagi yang harus di-cover oleh Jamkesda dan kartu-kartu sehat lainnya. Tapi perusahaan swasta masih ada kan? Iya. Ya, tapi yang untuk kartu Indonesia Sehat kan tidak diperlukan lagi ya. Kenapa tidak jalankan saja BPJS yang sudah ada? Memang kita menjalankan, kita hanya mengikuti Undang-Undang SJSN nomor 40 tahun 2004 itu. Implementasinya Sinkronisasinya seperti bahwa apa sih? harus ada sinkronisasi. Ya, sinkronisasi seperti apa, Bang Dovi? Nah, dengan kartu Indonesia Sehat itu kan kita tahu, oh ini adalah masyarakat yang membayar iurannya sendiri. Oh ini masyarakat yang iurannya ditanggung oleh negara. Oh ini masyarakat yang iurannya melalui jam sostek tapi sudah dialihkan. Oh ini masyarakat yang sudah di-cover oleh perusahaan Bang, itu kan swasta. sudah diatur juga di BPJS, sudah ada yang untuk peserta penerima bantuan iuran, PBI-nya, ada yang lain-lain, ada yang bayar premi juga, begitu. Apa Ini bedanya kan untuk jadinya? mengintegrasikan itu semua supaya kita bisa lebih Kok tidak saya tumpang tindih Ya. dan terjadi penggandaan anggaran seperti yang dimaksudkan tadi.